Halo guys, di video kali ini kita akan lanjut ke soal berikutnya nomor 58, nanti mungkin sampai selesai. Nah, nomor 58 ini terkait relevan cost. Oh ya, sebelum lanjut ke soal, mau menginfokan nanti kalau teman-teman yang tertarik untuk melihat video lebih lengkap lagi, bisa langsung check out di link it ya, nanti ada di deskripsi video sama di deskripsi YouTube. Oke, kita lanjut. PT Elegan ini dia produk unggulannya adalah bed frame olah dengan bahan sintesis. Harga jualnya 12 juta. Biaya produksinya adalah bahan baku. Karena ditanya relevan cost, bahan baku itu bed frame olah, bahan bakunya itu ada di 3.650.000. Terus tenaga kerja itu ada di 2.100.000. Nah, manufacturing overhead itu 1.500.000, ada biaya penjualan 800. PT Elegan merencanakan dan membuat bed oriflame olah dengan bahan kulit atau full leather dengan harga ini ada produk satu lagi, dia dengan full letternya, bahan bakunya adalah 6.300.000, terus kerjanya adalah 7.300.000. Nah, ingat ya, kalau relevan cost itu dia biaya yang misalkan gini, keputusan manajemen itu akan tergantung, biaya ini akan tergantung pada keputusan tersebut. Jadi ada atau tidaknya biaya terkait relevan cost itu. Misalkan gini, material itu kalau memang manajemen nggak mau produksi, ya itu pasti nggak akan muncul. Nah, tenaga kerja langsung juga pasti nggak akan muncul. Tapi kalau manajemen pengen ngeproduksi dan pengen nambah jumlah produksinya, maka otomatis biaya itu akan ada gitu, sehingga keberadaan biaya itu akan mempengaruhi pengambilan keputusan ya. Jadi nah, kalau biaya irrelevant cost, ini kan relevant cost. Kalau irrelevant cost itu kebalikannya. Jadi irrelevant cost itu dia lebih ke apapun keputusan diambil manajemen itu nggak ngefek. Misalkan contohnya, kalau di sini sih dicontoh langsung di manufacturing overhead itu kan biasanya ada kayak listrik gitu ya, beban listrik, beban penyusutan atau lain-lain. Nah, itu kan nggak ngaruh ya, artinya mau apapun kita, mau jualan, mau ngeproduksi, mau tidak, itu akan tetap ada biaya itu. Artinya biaya itu nggak akan mempengaruhi keputusan, biaya itu tidak akan hilang karena sebuah keputusan ya. Nah, makanya ini kalau kita total 3.750 dengan 8.600. Jadi cuman biaya material sama tenaga kerja langsung yang terkategorikan dengan biaya relevan cost. Betul. Nah, kalau yang lain nggak masuk. Biaya penjualan apa lagi sih kayaknya? Biaya penjualan itu tetap harus kita bayarkan mau berapapun produksi kita. Kemudian untuk tahun 2017 project income statement PT Kencana, mereka punya sales 600 juta. Oke, sekarang kita lihat berarti profitnya berapa. 600 dikurang 360 kurang 120 gitu ya. 600 dikurang 360 kurang 120. Nah, laba mereka adalah 120 juta. Kalau target labanya ada 160 juta, maka kita lihat penjualan saat ini
berapa unit. Nah, dia kan 600 juta dibagi dengan unitnya, sorry, harga jualnya 100.000. Berarti kan 6.000 ya, 6.000 unit saat ini. Sorry, kok 6.000 sih? 6.000 unit penjualan saat ini. Nah, kalau ingin, berarti kan kita kurang 360 kurang 120. Oke. Nah, penjualan kita kalau pengen laba, jika ingin laba adalah 160 juta, maka penjualan haruslah 640 juta. Sehingga kalau ini 640 juta dibagi 100.000, harusnya sih 6.400 unit ya. Coba kita cek takutnya salah. Sebentar. Kan pengennya labanya 160 juta, maka unit yang harus dijual adalah oke, kayaknya ada kesalahan, sorry, karena ini lupa, dia ada fixed cost, nggak boleh kita tambahkan. Jadi kalau kita mau kita harus lihat rumusnya total ada ya, fixed cost fixed cost ditambah target profit terus dibagi dengan CM per unit. Kan ini kalau kita lihat kan sebenarnya kontribusi margin itu adalah sales dikurang variable cost. Nah, nanti target profit adalah CM dikurang fixed cost. Nah, ini kalau kita jabarkan target profit itu sama dengan ini kan per sales per price itu untuk yang per unit ya. Jadi belum total, berarti nanti CM per unit dikali dengan unitnya, unit apa namanya, unit yang nanti dijual, karena Vicos ini dalam full 120 juta, sementara jadi gini, jadi kayak sini tuh berarti kan 6.000 ya. Oke, 6.000
Jadi sales kita kan 600 juta dibagi 100.000, berarti kan mereka ngeproduksi 6.000 unit. Nah berarti variable costnya pasti mereka akan ngeproduksi 360 juta, 60 juta dibagi 6.000 unit, ketemu 60.000. Maksudnya menunjukin bahwa harga, kita mengunci harganya ini, harga per unit. Mereka ngejual dengan per unitnya itu 100.000 dan biaya mereka itu per unitnya adalah 60.000. Ini cuma nunjukin. Nah, karena ini masih per unit, jadi kalau kita masukkan di sini pasti nanti 100.000 dikurang 60.000. Ini kan masih per unit, bukan per total unit. Sementara fixed cost-nya itu dalam bentuk 120 juta. Ini berarti kan dia 40.000 per unit. Nah, kalau kita masukkan ke sini, ke sini aja. RP 40.000 per unit harus kita kalikan dengan unitnya biar nanti imbang dengan fixed cost-nya. Nah, 120 juta unitnya misalkan, jadi ini yang ditanyakan, berapa sih unitnya biar nanti target profitnya tercapai. Nah, karena target profitnya itu adalah 160 juta, berarti kan kita tinggal tulis 40.000 per unit dikali dengan unit dikurang 120 juta. Nah, unitnya ini yang kita tanya, berarti nanti 180 juta dibagi dengan 40.000. 280 juta dibagi dengan 40.000, sehingga nanti ketemu unitnya adalah 7.000 unit. Oke, sorry, ada lanjut prinsip beyond budgeting. Apa ini? Sorry. Oke. Prinsip beyond budgeting, kecuali beyond budgeting itu jadi kayak apa ya, kayak reward ya, berbasis kinerja tim. Biasanya sih dia bersifat dinamis ya, terus dia juga melihat koordinasi lintas fungsi, terus ada action plan. Nah, dia nggak berdasarkan individual, malah pengecualian. Yang A, dia semuanya berbasis tim. Dalam satu perusahaan yang hanya menjual satu jenis produk, maka tidak akan ada. Nah, kalau sales quantity variance itu dia tetap bisa ada, karena nanti akan dibandingkan antara jumlah penjualan versus anggaran. Kalau contribution margin variance ini dia bisa aja ada, contribution margin variance ini ada karena dia biasanya ada pangsa pasar, kalau ada perubahan volume biasanya. Kemudian ada market share. Ini market share juga biasanya karena ada pangsa pasar naik turun. Yang pasti mix varian ya. Kalau mix varian ini biasanya kombinasi harusnya. Nah, biaya dari tingkat aktivitas berikut ini yang tidak akan bisa dibebankan akurat ke objek biayanya adalah ya, yang jawabannya adalah yang C. Jadi biaya
tingkat aktivitas, tingkat fasilitas. Karena dia sebenarnya biaya tuh ada levelnya, ada level activity, terus ada unit level. Biasanya dia terjadi setiap kali kita memproduksi satu unit, misalkan bahan baku, terus listrik, terus dan lain-lain. Kemudian ada namanya batch level. Nah, batch level ini dia biasanya terjadi ketika kita nggak produksi dalam satu batch. Misalkan ada biaya setup mesin, inspeksi batch ya. Inspeksi kan nggak mungkin langsung satu-satu, biasanya langsung batch berapa yang mau kita inspeksi. Kemudian ada namanya yang ketiga adalah memang ada sih namanya facility level activity atau aktivitas tingkat fasilitas, tapi biasanya ini terkait biaya yang mendukung keseluruhan fasilitas yang tidak terkait langsung dengan unit batch tertentu. Nah, misalkan kayak gaji direktur pabrik, terus ada depresiasi gedung, terus ada biaya keamanan. Nah, ini akan sulit untuk bisa langsung tepat dialokasikan ke objek biaya. Kalau yang dua ini kan mungkin karena material ya, material bahan baku itu gampang. Kalau yang kayak gaji-gaji gitu, depresiasi gitu, gimana cara ngebaginya? Nah, gitu kan. Terus kemudian lanjut konversi cost, ini sudah dijelaskan. Prime cost adalah bahan baku tambah tenaga kerja langsung, ini prime cost. Kalau conversion cost itu adalah biaya buruh langsung ditambah overhead pabrik. Perusahaan yang baru saja menerapkan strategi diferensiasi akan meningkatkan return on investment dengan cara meningkatkan turnover, menerapkan strategi diferensiasi akan meningkatkan ROI dengan cara yang pasti ROI itu kan return on investment, pasti labanya dinaikin dan menurunkan turnovernya. Dalam konsep four level of controls, balance scorecard merupakan contoh dari balance scorecard. Balance scorecard ini kan dia lebih ke kuantitatif ya, pengukuran kinerja. Ingat ya, kalau pengukuran kinerja itu akan masuk ke diagnostik. Kalau belief system itu kayak ke visi misi, nilai-nilai, budaya perusahaan. Kalau proaktif itu nggak ada, preventif juga nggak ada. Adanya interaktif sama boundary system. Pengukuran kinerja yang menggunakan konsep residual income. Nah, jawaban yang tepat adalah meningkatkan keinginan manajer untuk berinvestasi pada proyek yang menguntungkan meskipun nilai proyek baru tersebut di bawah ROI divisi saat ini. Kalau nggak sorry mana tadi ya, kepotong. Kalau residual income itu kan intinya dia mengukur laba setelah perhitungan cost of capital. Nah, kalau dia berbeda dengan return on investment karena biasanya return on investment itu mendorong manajer untuk menerima proyek yang memberikan keuntungan lebih besar dari biaya modal. Nah, nomor A itu salah karena biasanya ini nggak ada kaitan langsung earning management itu dengan RI. Yang kedua itu meningkatkan keinginan manajer untuk memperbaiki likuiditas perusahaan. Residual income itu kan nggak fokus ke kas atau likuiditas, dia lebih fokus ke kalau nggak laba atau cost of capital. Nah, yang ketiga ini yang lebih benar karena biasanya residual income ini dia lebih adil daripada return on investment karena tetap menerima proyek yang menambah nilai perusahaan. Karena kalau salah return on investment ini kan dia tidak mempertimbangkan cost of capital, sementara di residual income dia memperhitungkan cost of capital. Jadi sudah sangat yakin gitu. Yang kedua adalah kalau salah, kalau residual income ini sudah dalam bentuk dolar yang dia nggak persen lagi, jadi dalam bentuk dolar atau mata uang itu sudah jelas biasanya. Kalau ROI kan cuma target persen gitu, jadi agak sulit mengukurnya. Terus nomor berikutnya apa? Fixed overhead volume variance.
yang bersifat favorable menguntungkan terjadi overhead volume ya. Kalau volume itu pasti karena kapasitas standar yang lebih tinggi daripada kapasitas yang dianggarkan. Standar lebih tinggi karena ini cost ya. Nah, cost itu kalau standarnya 10, aktualnya sebentar. Oh, master budget. Volume variance itu kan dia muncul karena biasanya perbedaan kapasitas aktual. Bentar, ini harusnya yang A ya dia. Karena biasanya masalah fixed overhead volume variance itu dia volume variance muncul karena perbedaan kapasitas aktual yang lebih tinggi kapasitas standar. Oke, kita lihat dulu. Oke, sorry. Karena jadi fixed overhead volume variance ini bersifat favorable terjadi karena kita harus buka dulu. Ternyata di buku itu dibilang kapasitas standar yang lebih tinggi daripada kapasitas yang dianggarkan dalam anggaran induk master budget. Standar ya, jadi 48.000 ini lebih tinggi dibanding fixed budget overhead ya. Yang fixed budget itu kapasitas yang dianggarkan, atau budget fixed overhead apply fixed overhead itu ini standar yang kapasitas standarnya itu lebih besar dibandingkan yang dibebankan. Dibandingkan budgeting, maka volume variance. Kalau dibandingkan aktual itu nanti spending variance. Jadi jawabannya yang benar, yang B. Kemudian ada direct labor efficiency variance. Ini tidak menguntungkan disebabkan oleh, kalau efisiensi ini berarti jam ya atau upah. Oke. Kalau efisiensi itu biasanya perbedaannya tuh karena jamnya. Jadi si standarnya kita pakai 300 jam, tapi ternyata aktualnya pakai 325 jam misalkan di sini. Nah, itu pasti ada efisiensi variance. Kalau upah buruh, upah itu masuk ke variance yang tipenya adalah rate. Nanti buka aja di video terkait dengan variance ini. Oke, nomor yang 9, biaya yang terkait dengan proses produksi namun tidak dapat langsung ditelusuri ke objek disebut dengan indirect cost. Contohnya utilitas. Yang A, B, D udah jelas. 3 tahapan implementasi activity based costing adalah sebagai berikut: identifikasi biaya, menghitung biaya dalam setiap aktivitas, menetapkan aktivitas yang mengkonsumsi biaya rendah. Enggak, justru dia kita menetapkan aktivitas yang dia konsumsi biayanya paling tinggi untuk bisa fair gitu ngebaginya. Unused capacity variance merupakan selisih antara activity availability dan activity usage. Ini jelas ya, jadi yang dipakai sama yang tersedia. Activity based management merupakan aktivitas yang meningkatkan nilai dari produk atau jasa untuk meningkatkan keunggulan bersaing dan profitabilitas perusahaan. Untuk itu, perusahaan perlu menganalisis
aktivitas dengan mengurangi atau mengeliminasi aktivitas yang tidak bernilai tambah, seperti desain bernilai tambah, produksi, pemeriksaan ya. Jadi yang sifatnya inspeksi terus apa ya, ya terus pemeriksaan ini nggak akan, kalau nilai tambah dan tidak nilai tambah itu nanti akan ngelihat dari apa ya, efeknya ke konsumen. Kalau itu dihilangkan, berarti konsumen biasanya akan terpengaruh atau akan intinya efeknya apa ke konsumen itu intinya. Nah kalau ini dihilangkan itu kan nggak ngaruh ke konsumen, tapi kalau coba desain dihilangkan pasti akan mengaruh ke customer kita. Proses produksi juga kalau dihilangkan akan ngaruh ke customer, jadi ngelihatnya dari sisi ke customernya. Oke, nomor 73 masih banyak kayak sampai 90. Oke lah, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, hitunglah biaya yang tidak memberikan nilai tambah atau non value added. Yang pasti yang non value added ini setup itu nggak ngaruh ke customer. Mau ada setup, mau ada material handling, mau ada garansi, ini nggak ngaruh. Nah, bahan baku itu ini kan standar, ini aktual. Dia ada kelebihan di sini. Kelebihannya berapa? Berapa persen ya? Kita lihat ya, bahan baku itu dia 2500 dikurang 2000 dibagi 2500, dia lebih berapa persen? Oh, dia lebih 5 1 2 5 4 2 20%. 20% kita kali dia kan biaya aktualnya adalah 25.000. Jadi dia ada lebih 5.000 biayanya, yang harusnya dia non value added ini. Ya, karena kan aktualnya 2.500, standarnya 2.000, dia ke 1.500. Ya bisa juga 2.000 di, oh enggak ya, enggak, gini aja. Terus ada tenaga kerja langsung, dia lebihnya itu 50 ya kayaknya. 50 dibagi dengan 500, berarti dia 10% lebihnya. Kita kalikan dengan aktualnya 12.500, maka dia lebihnya itu biayanya 1 juta 1.350. Nah, kalau setup dia nggak ada, langsung aja 7.500. Material handling langsung 3.750, sama garansi itu sama dengan 15.000. Berarti kalau kita total 5.000 ditambah 1.250 ditambah 7.500 ditambah 3.750 ditambah 15.000, itu hasilnya adalah total non value added 32.500, karena dia pengen ngeproduksi apa namanya 750 unit ya, kita bagi, karena data-data lain yang kita diabaikan ya, kayak harga jual, dia kan cuma minta value added atau non value added. Berarti dia ketemu nanti nilainya adalah 43,33. Terus mungkin sampai 75 aja ya, karena satu video itu biasanya maksimal setengah jam. Just in time production merupakan manufaktur sistem di mana setiap komponen diproduksi saat komponen tersebut dibutuhkan. Dalam proses selanjutnya, dalam lini produksi, just in time juga disebut dengan demand pull manufacturing system.
jadi sesuai dengan biasanya permintaan. Kemudian customer profitability analysis dilakukan perusahaan untuk analisis pendapatan dan biaya yang diperoleh dari pelanggan yang berbeda. Biaya yang terjadi dalam mendistribusikan barang ke konsumen merupakan customer batch level cost. Sustain enggak, distribusi channel enggak, customer output enggak, biasanya namanya customer batch level cost. Oke, sekian untuk video kali ini. Nanti 76 sampai 15 soal lagi ya, sampai 90 itu masuk di video berikutnya. Oke, terima kasih.